Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, per hari ini Bapak Ibu ada tambahan informasi nih dari admin Info GTK, dari admin di balik layar, salah satu admin Info GTK yang update mengabarkan informasi kepada kita nih. Nah, kami sudah rangkum Bapak Ibu. Yang pertama, dari admin DBL menyampaikan seperti ini. Info untuk teman-teman di SLB, khususnya yang mengajar di SDLB atau TK luar biasa, sesuai Peraturan Menteri Nomor 11 2025, itu tidak wajib diberikan penugasan guru wali Bapak Ibu. Namun saat ini masih terkena validasi. Mohon kesabarannya untuk diproses pada tahap berikutnya. Ini Bapak Ibu ya, jadi untuk guru-guru SLB, khususnya SDLB dan TKLB, ini harap bersabar Bapak Ibu, dan tidak perlu memang menambahkan guru wali, karena kan beberapa waktu yang lalu juga sudah disampaikan oleh admin DBL bahwa yang perlu menambahkan guru wali itu adalah guru SD, SMP, SMA sederajat seperti itu. Kemudian informasi yang kedua dari admin DBL juga seperti ini. Bagi Sobat Mimin yang ingin mengajukan pertanyaan yang akan dibahas di acara live streaming Mimin DBL, mohon mengisi kuesioner. Jadi ini menariknya, kita berterima kasih kepada admin DBL karena membuka form nih untuk guru-guru menanyakan hal-hal terkait tunjangan sertifikasi, validasi, ya. Pokoknya relevansinya terkait tunjangan profesi guru triwulan 3 di SKTP semester 2 ini Bapak Ibu. Nah, itu silahkan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan melalui form yang dicantumkan ini. Ini linknya ada di bagian bawah Bapak Ibu, kami akan juga cantumkan di deskripsi. Bapak Ibu bisa mengisi formnya, silakan isi biodatanya dan pertanyaannya. Kita berterima kasih sekali lagi kepada admin DBL yang aktif ya, mengabarkan informasi dan membuka ruang diskusi. Semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu ini kita ketahui validasi Info GTK sudah dimulai dan sudah mulai valid Info GTK sebagian guru. Sudah bisa kita ngecek hasil validasi Info GTK penarikan data tahap 1 Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu yang sudah valid itu akan hijau, yang belum terbaca tugas tambahannya itu masih merah atau belum valid. Bapak Ibu masih ada keterangan ya, watermarknya di sini uji coba validasi. Tapi ini kalau Bapak Ibu sudah valid, memang itu insya Allah akan valid terus Bapak Ibu ya. Karena memang informasi dari admin Info GTK bahwa 30% guru itu dinyatakan sudah valid. Nah, 30% itu siapa? Yaitu guru yang pemenuhan 24 jamnya dari tatap muka tanpa tugas tambahan. Tapi Bapak Ibu guru yang belum valid tidak perlu risau, tidak perlu galau, karena akan ada penarikan data berikutnya ya. Biasanya tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama penarikan data berikutnya. Biasanya tahap berikutnya rekan-rekan guru yang tugas tambahan utama atau tugas tambahan lain ekuivalen itu kan terbaca juga seperti itu. Kemudian akan valid seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada yang berbeda Bapak Ibu di bagian beban mengajar. Kalau Bapak Ibu scroll ke bawah di bagian beban mengajar Info GTK-nya Bapak Ibu tuh, kalau kita lihat di sini contohnya kami tampilkan jumlah jam mengajar 24 jam. Jumlah jam linear 24 jam. Tugas tambahan 0. Tapi kok bisa ya di bagian bawah total jam linear 26. Nah, ternyata setelah kami telusuri yang terbaca ini adalah diperkirakan tugas guru wali. Nah, kenapa kemudian tidak masuk di tugas tambahan? Karena guru wali itu bukan tugas tambahan Bapak Ibu. Guru wali itu adalah tugas pokok. Tugas pokok dari seorang guru. Jadi dia tidak masuk dalam komponen tugas tambahan, tapi tetap dihitung penambahan 2 JP. Nah, mungkin ini adalah bentuk kebijaksanaan nih dari kementerian, di mana guru wali ini meskipun dia tugas pokok tapi diberikan JP, diberikan jam setara 22 jam ya. Nah, ini tentu cukup membantu juga nih untuk guru-guru dalam pemenuhan 24 jam itu. Itulah mengapa sehingga total jam linear di sini menjadi 26. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga akan bertambah 2 JP di total jam linearnya meskipun tidak ada tugas tambahannya. Karena sekali lagi itu adalah guru wali. Nah, berikutnya ini banyak teman-teman guru yang ketika login ke Info GTK itu kan kita harus mengaktifkan 2FA ya, autentikasi 2 faktor Bapak Ibu. Banyak teman-teman guru yang tampilannya seperti ini. Aktivasi belum berhasil atau diminta untuk refresh browser sebelum login ulang. Nah,
Setelah teman kami telusuri, banyak di kolom komentar ya di channel ini bertanya, kok susah login, diminta aktivasi, diminta refresh browser padahal sudah dilakukan. Nah, sekalian kami buatkan video tutorial Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu mengatasi masalah tampilan merah seperti ini. Kami sudah praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Berikut ini solusinya Bapak Ibu. Jadi caranya kalau gagal silahkan Bapak Ibu kembali ke info GTK seperti ini dari awal ya, login kembali, barangkali tadinya Bapak Ibu terlambat memasukkan kode sehingga gagal. Nah, caranya login kembali Bapak Ibu ya, menggunakan emailnya dan passwordnya. Nah, setelah tampil di info GTK-nya seperti ini Bapak Ibu ya, QR code-nya kembali, langsung ambil HP-nya, kemudian tekan ulang tanda tambah di pojok kanan bawah Bapak Ibu. Nah, setelah itu scan dengan segera QR code ini, lalu akan muncul lagi Bapak Ibu kode. Kode seperti yang tadi di bawah, pilih yang bagian bawah Bapak Ibu, langsung segera masukkan ke sini, ke kode yang kolom yang sudah disiapkan seperti itu. Nah, karena itu lagi perlu dipahami bahwa ada timer yang berjalan, setiap timer habis akan berganti kode. Kemudian kalau Bapak Ibu terlambat memasukkan, maka biasanya itu gagal. Jadi harus di-scan ulang, kemudian di-refresh ulang info GTK-nya. Gampang sih sebenarnya Bapak Ibu, tinggal pembiasaan saja. Mungkin karena kita ini baru awal ya, menggunakan aktivasi 2 langkah ini, autentikasi 2 langkah sehingga masih terasa rumit. Tapi kalau lama-kelamaan akan terbiasa. Lagi-lagi kita perlu memahami urgensi atau pentingnya, yaitu untuk keamanan data kita Bapak Ibu, seperti itu. Dan perlu dipahami bahwa ada catatan penting juga nih dari pihak Info GTK, yaitu pastikan akun PTK yang digunakan untuk login ke Info GTK adalah sebuah email yang masih aktif dan dapat diakses untuk mengirim informasi. Ini kan sudah disampaikan oleh admin beberapa waktu yang lalu. Kami juga teruskan melalui channel ini bahwa upayakan ini, dan ini penting sekali, bahwa email yang digunakan untuk login ke Info GTK itu adalah email yang aktif. Email yang dimaksud yang ini Bapak Ibu ya, ketika kita login ada email dan passwordnya. Nah, itu diarahkan untuk menggunakan email aktif seperti itu, untuk mendapatkan informasi ketika ada informasi yang masuk ke email itu. Bagaimana kalau tidak aktif? Silahkan komunikasikan ke operator sekolahnya untuk bisa diganti dengan email yang aktif, seperti itu. Bisa, itu ditangani oleh operator. Kemudian, pastikan bahwa email yang Anda gunakan masih bisa dibuka, itu tadi. Nah, kode 2FA ini, autentikasi 2 faktor ini, dari aplikasi authenticator yang diminta setiap kali login, Bapak Ibu. Jadi, pastikan kode yang dimasukkan itu adalah kode yang tampil dari autentikator, seperti itu, yaitu kode yang Bapak Ibu masukkan di sini adalah kode yang tampil ketika Bapak Ibu scan QR code di laptopnya Bapak Ibu, seperti itu. Selamat membiasakan diri Bapak Ibu, lagi-lagi ini hal baru di triwulan 3 di semester ini Bapak Ibu. Mungkin ini awalnya agak-agak sulit, tapi kelamaan akan mudah juga, seperti itu. Tinggal perlu membiasakan diri dan memahami bahwa tujuannya adalah untuk keamanan data kita, seperti itu.